Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur karena waktu ini kita bersama lagi dalam mendengar firman Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon pengampunan terlebih dahulu bagi diri kami, agar kami layak di hadirat Tuhan, sehingga firman yang kami dengar memberi manfaat yang baik, dorongan, kekuatan bagi iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mengikuti dalam renungan ini, tidak kira dimanapun mereka berada, agar mereka sama-sama memahami apa maksud Tuhan bagi diri kami masing-masing. Inilah doa kami berserah berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Salah Sila Radikal Matius. Dan ini ayat renungan kita di dalam Matius 1 ayat 2 dan 3. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Saudara-saudara, apabila bangsa Yahudi pada abad pertama mulai membaca Injil Matius, mereka pasti berasa sangat terkejut. Kenapa berasa terkejut? Salah sila Matius adalah sangat radikal dalam sifatnya dan merupakan satu penyampaian yang besar daripada salah sila dalam perjanjian lama. Walaupun hanya para lelaki yang disebut dalam banyak senarai nama dalam perjanjian lama, namun salah sila Matius yang radikal menyertakan 4 nama wanita. Inilah yang menjadikan satu rasa terkejut bagi bangsa Yahudi pada saat membaca. Nah, saudara-saudara, sekiranya hanya wanita yang disenaraikan akan menjadi teruk. Akan tetapi Matius tidak bertindak lebih jauh dengan menyenaraikan 4 nama wanita bukan Yahudi, di mana semua mereka mempunyai tabiat ataupun latar belakang yang sangat dipertikaikan. Sesungguhnya ini telah mengejutkan orang-orang Yahudi dan sudah pasti menuntun beberapa daripada mereka untuk mempersoalkan kesahan Injil Matius dan juga dakwaan bahwa Yesus ialah Mesias. Ini menjadi satu tanda tanya bagi mereka. Betulkah apa yang tertulis ataupun apa yang ditulis dalam kitab Matius itu benar? Apakah memang Yesus itu adalah Mesias? Mereka tertanya kepada apa yang ada dalam Alkitab. Jadi, Yehuda telah kehilangan istri pertamanya melalui kematian. Mempunyai 2 orang anak laki-laki kembar, Peres dan Zera daripada Tamar, seorang janda. Ini tidak begitu mengejutkan dalam penyataan ini sendiri, sehingga apabila didedahkan bahwa Tamar yang menantu perempuan Yehuda sebanyak 2 kali. Kejadian 38 ayat 6 hingga 10. Matius boleh saja melangkau dengan mudah akan kisah yang tidak patut ini, tetapi dia mahu mengemukakan pandangan yang sangat penting kepada orang-orang Yahudi pada abad pertama dan juga kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, ada sebenarnya tujuan sebenar kenapa dituliskan ada nama wanita dalam salah sila yang ditulis oleh Matius dalam kitab Matius. Saudara-saudara, kita lihat bersama kenapa ada nama wanita pada saat itu. Nah, apa tujuannya kepada kita pada saat ini? Apa pelajaran, apa maksudnya yang harus kita dapatkan dalam renungan kita pada saat ini dengan salah sila yang ditulis dalam kitab Matius sehingga ada nama wanita? Bangsa Yahudi pada zaman Yesus berasa bahwa hanya orang-orang Yahudi yang jujur dan benar boleh menjadi sebahagian daripada umat pilihan Tuhan. Ini pemikiran mereka.
pemikiran yang menunjukkan bahwa hanya satu bangsa, hanya ini yang menjadi keturunan, ataupun hanya bangsa ini yang jujur dan baik, tidak ada bangsa lain. Jadi, dan apa yang tertulis pada saat ini dikatakan bahwa tidak ada yang lain-lain, hanya satu pilihan daripada Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang tidak bermoral dan yang boleh dipertikaikan, harus dikecualikan daripada persekutuan. Nah, kita lihat di sini sudah mulai ada rasa membezah-bezahkan. Oke? Mereka membezahkan bangsa ini baik, bangsa ini tidak baik. Jadi, apa yang seterusnya terjadi adalah, akan tetapi dari awal hingga akhir, Matius, penulis Injil, ingin mengumumkan setiap orang di planet mempunyai peluang untuk satu permulaan yang baru dalam Yesus Kristus. Ini kita ambil poin dia. Setiap orang yang tinggal di dunia ini mempunyai peluang yang baru untuk bersama dengan Tuhan, untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak hanya satu bangsa yang dipilih, tetapi siapapun, dikatakan dalam kitab Matius, semua itu layak. Lelaki, perempuan, wanita, anak-anak, semuanya layak. Jadi, atas sebab inilah, maka di akhir Matius dalam Manat Agung ini, Yesus menggesa para pengikut-pengikutnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Nah, satu arahan yang baik kepada kita, satu suruhan yang baik kepada kita. Pergi ke seluruh dunia, kabarkan firman Tuhan dan jadikan murid bangsa-bangsa di dunia ini. Bukan hanya dikatakan pergi, jadikan satu bangsa ini sebagai murid. Tidak, tetapi semua bangsa di dunia ini disuruh untuk apa? Menjadi murid. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini jikalau dalam hidup kita, dalam pikiran kita, ada kata-kata yang mengatakan bahwa oh, bangsa ini saja yang menjadi selamat dan bangsa ini tidak selamat, buangkan pikiran seperti itu. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat ini adalah setiap manusia ciptaannya layak menerima pembaharuan dalam dirinya, layak menjadi murid kepada Yesus. Saya, saudara-saudara semua yang mendengar, tidak kira siapapun, kita semua layak menjadi murid Yesus. Kasih Tuhan tidak eksklusif, tetapi merangkumi setiap individu yang baik, yang jahat, dan juga teruk di seluruh dunia. Kita diperingatkan dalam renungan ini, kasih Yesus bukan hanya kepada satu sahaja orang, satu bangsa, tetapi kepada siapa? Seluruh bangsa yang ada di dunia. Maka itulah kasih Tuhan. Dia mau semua bangsa menerima hal yang sama, yaitu kasih Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan pada saat ini memberikan akal pikiran minda kita yang bijak, dan kita dapat menerima dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur mendapat satu firman yang baik, nasihat yang baik pada saat ini. Di dunia ini bukan hanya satu sahaja orang diselamatkan, bukan hanya satu bangsa diselamatkan, tetapi seluruh bangsa, seluruh dunia, semua ciptaan Tuhan yang manusia adalah layak mendapat kasih Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kami nasihat pada saat ini, agar kami tidak hanya membanding-bandingkan orang, tapi kami fokus mengabarkan firman Tuhan kepada semua manusia di dunia ini, kepada seluruh bangsa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.